Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita muda bernama Vina berasal dari desa kecil di Madura. Wajahnya cantik, tubuhnya menarik, tapi hidupnya penuh keterbatasan. Ayahnya hanya petani, ibunya jualan sayur di pasar, dan meski Vina lulusan SMA, tak ada satupun perusahaan di kampung yang mau menerimanya bekerja. Hingga suatu hari, ia mendengar ada lowongan kerja ke luar negeri, tepatnya di Arab, sebagai pekerja di perkebunan sawit. Tanpa pikir panjang, ia mendaftar dan diterima. Tapi siapa sangka, di tanah asing itu, bukan hanya pekerjaan yang ia temukan, melainkan seorang pria Arab bernama Sultan Ahmed yang diam-diam jatuh cinta padanya. Dari hubungan kerja, berkembang jadi hubungan hati. Namun saat Vina dinyatakan hamil, semuanya berubah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah cintanya diterima? Atau justru berakhir dengan luka? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil yang terpencil di Madura, hiduplah seorang gadis bernama Vina. Wajahnya cantik alami, dengan kulit sawo matang yang halus dan mata yang tajam memikat. Tubuhnya ramping dan anggun, tetapi hidupnya jauh dari kemewahan. Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah bambu beratap seng, yang tiap malam berdenting ketika hujan turun. Ayahnya hanyalah seorang petani sederhana yang tiap hari menggenggam cangkul dari pagi hingga senja. Sementara ibunya berdagang sayur di pasar desa, berangkat sebelum matahari muncul dan pulang saat langit mulai gelap. Sejak kecil, Vina sudah terbiasa dengan kehidupan keras. Ia bangun pagi untuk membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu berangkat sekolah dengan sandal jepit usang dan seragam tambalan. Meski begitu, ia selalu menjadi siswi yang rajin dan cerdas, walau terkadang menahan lapar karena tak punya bekal. Setelah lulus SMA, harapannya adalah bisa membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, dan memperbaiki kehidupan mereka. Namun kenyataan tak semudah impian. Di desanya, pekerjaan sangat sedikit. Dan untuk gadis seperti Vina, yang hanya lulusan SMA tanpa pengalaman, hampir tak ada yang membuka pintu. Ia mulai mencoba ke kota kecamatan, menempuh perjalanan dengan motor pinjaman tetangganya. Vina membawa map plastik berisi fotokopi ijazah, KTP, dan pas foto usang. Ia melamar ke toko, ke pabrik kecil, bahkan ke kios pulsa. Namun jawaban yang ia terima selalu seragam. Maaf, kami mencari yang lebih berpengalaman, atau minimal sarjana. Hatinya mulai lelah, tetapi ia tetap pulang membawa senyum palsu, agar kedua orang tuanya tidak khawatir. Setiap malam, ia menangis pelan di tikar ruang tamu, menyembunyikan air mata dalam diam. Ayahnya, Pak Rahman, sering berkata, "Sabar ya, nak. Rezeki itu seperti air. Kalau kita sabar menunggu, pasti akan sampai." Tapi Vina tahu, sabar saja tidak cukup. Ia melihat ibunya, Bu Marni, yang tubuhnya semakin kurus karena beban pikiran. Hutang di warung mulai menumpuk, dan sawah kecil yang mereka punya sudah tak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Vina mulai merasa dirinya beban. Ia merasa gagal sebagai anak. Padahal, satu-satunya keinginan Vina adalah bisa membuat orang tuanya hidup lebih baik, walau hanya sedikit. Di tengah kesulitan itu, Vina mulai bertanya pada Tuhan, apakah aku tidak pantas bahagia? Ia sering berdiri di pinggir sawah saat matahari tenggelam, menatap langit dengan harapan yang mulai pudar. Suatu hari, saat melihat ibunya pulang dengan kaki bengkak dan mata sembab karena dagangannya tak laku, hati Vina seperti ditikam. Ia menggenggam erat uang recehan hasil kerja serabutan hari itu, dan bertekad, apapun caranya, ia akan mencari jalan keluar. Ia ingin lepas dari lingkaran kesulitan ini. Ia tidak mau masa depannya berakhir di sudut desa tanpa harapan. Meski hari-harinya terasa berat, Vina tetap melangkah. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tapi ia percaya bahwa langit tidak akan selamanya gelap. Di hatinya yang mulai rapuh,
Masih tersisa seberkas cahaya kecil, cahaya harapan. Ia hanya butuh satu kesempatan, satu celah, satu pintu terbuka. Dan ia bersumpah pada dirinya sendiri, jika kesempatan itu datang, ia tidak akan melepaskannya. Tanpa ia tahu, takdir sedang bergerak pelan, menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu pagi yang lembab setelah hujan semalam, Vina duduk termenung di depan rumah. Suara ayam berkokok dan aroma tanah basah tidak lagi menenangkan seperti dulu. Hari itu, ia baru saja kembali dari menanyakan pekerjaan di toko bangunan, dan lagi-lagi ditolak. Di tangannya, map plastik mulai lusuh dan sobek. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah, seorang wanita berkerudung datang mendekat. Ternyata itu Dewi, teman masa kecilnya yang dulu pindah ke kota dan jarang pulang ke desa. Dewi langsung memeluk Vina dengan erat. Wajahnya terlihat lebih segar, dan penampilannya sedikit lebih rapi dari rata-rata orang di desa. Mereka duduk bersama di bel bambu, saling bertukar kabar. Tak butuh lama hingga Dewi membagikan berita yang membuat hati Vina seperti bergetar. "Vin, kamu tahu nggak? Ada lowongan kerja di Arab. Di perkebunan sawit. Cuma butuh lulusan SMA, dan gajinya gede banget," ucap Dewi dengan semangat. Vina terdiam, hatinya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Awalnya, Vina ragu. Ia belum pernah keluar negeri, bahkan keluar pulau pun belum pernah. Ia bertanya, apakah aman? Apakah ada penipuan? Tapi Dewi menjelaskan dengan rinci, perusahaan legal, prosesnya melalui jalur resmi, dan kontraknya jelas. "Aku punya kenalan yang sudah kerja di sana. Katanya kerjaannya berat, tapi sepadan sama gajinya. Bisa buat bangun rumah di sini," ujar Dewi sambil tersenyum. Di kepala Vina, bayangan rumah berdinding bata menggantikan rumah bambu mereka mulai muncul. Malam itu, Vina duduk bersama orang tuanya di teras rumah. Ia menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Pak Rahman menatap langit lama, lalu berkata pelan, "Kalau memang itu jalanmu, Ayah ridho. Tapi hati-hati, Nak, dunia luar tidak seaman desa ini." Bu Marni tak sanggup berkata apa-apa, hanya memeluk Vina erat dan menangis dalam diam. Malam itu mereka bertiga tidur lebih larut dari biasanya, menahan rasa haru, khawatir, dan harapan yang menggantung di udara. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Vina mengurus paspor, visa, dan pelatihan singkat di kota. Ia belajar bahasa dasar, mengenal budaya negara tujuan, dan menandatangani kontrak kerja 2 tahun. Saat melihat tiket pesawat dan dokumen lengkap di tangannya, Vina merasa seolah mimpi. Ia bahkan mencium paspornya dengan mata berkaca-kaca. Tak percaya bahwa seorang gadis desa seperti dirinya akan terbang ke negeri jauh. Warga desa pun mulai membicarakannya. Sebagian bangga, sebagian heran, sebagian iri. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Subuh itu, seluruh keluarga berkumpul di halaman rumah. Vina mengenakan jaket pinjaman dan membawa satu koper besar berisi pakaian dan harapan. Bu Marni memeluknya lama sekali, seolah tak rela melepaskan. Pak Rahman menepuk pundaknya dan berbisik, "Kalau lelah di sana, ingat wajah kami." Vina naik ke mobil yang membawanya ke bandara dengan mata sembab. Dari jendela, ia menatap sawah, jalan tanah, dan langit desa yang perlahan menjauh. Dan dalam hatinya, ia berjanji tidak akan pulang dengan tangan kosong. Setelah berjam-jam perjalanan udara dan transit yang melelahkan, akhirnya Vina tiba di tanah Arab. Begitu keluar dari bandara, udara panas langsung menampar wajahnya. Pasir terlihat sejauh mata memandang, langit biru tak berawan, dan suasana begitu asing, bahkan suara pun terasa berbeda. Ia dijemput oleh seseorang dari perusahaan dan bersama beberapa pekerja lain. Mereka dibawa dengan bus menuju lokasi perkebunan sawit. Perjalanan memakan waktu berjam-jam melintasi padang pasir dan jalan sepi yang panjang. Vina hanya bisa menatap keluar jendela, bertanya-tanya dalam hati, benarkah ini akan jadi jalan hidupku yang baru?
Setibanya di sana, ia takjub. Perkebunan itu sangat luas, jauh lebih besar dari semua sawah yang pernah ia lihat. Pohon-pohon sawit berjajar rapi di tanah berwarna merah. Gedung-gedung pengelolaan dan mes pekerja dibangun kokoh, lengkap dengan fasilitas dasar. Ia ditempatkan di kamar kecil berisi 2 ranjang, 1 lemari, dan kipas angin berdebu. Tapi bagi Vina, itu sudah cukup. Ini bukan rumah bambu. Ini awal dari perjuangan baru. Ia menatap cermin kecil di kamarnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Kamu harus kuat. Hari-hari kerja pun dimulai. Vina belajar memanen buah sawit, menghitung hasil, mengisi laporan, dan mengangkat beban berat. Pekerjaan itu tidak mudah, tapi Vina selalu menjadi yang paling rajin. Ia bekerja lebih pagi dari yang lain, dan baru berhenti setelah semuanya selesai. Rekan-rekannya mulai menghargainya, bahkan beberapa mulai kagum. Namun ada satu sosok yang dari awal memperhatikannya diam-diam. Sultan Ahmed, pria Arab berusia 40-an, pengawas utama di perkebunan itu. Sultan Ahmed dikenal tegas, disegani, dan jarang berbicara kecuali penting. Tapi entah mengapa, setiap kali Vina lewat, tatapannya berbeda. Ada rasa penasaran dalam mata pria itu. Ia mulai memperhatikan kerja keras Vina, memperhatikan bagaimana gadis desa itu tak pernah mengeluh meski tubuhnya kelelahan. Sesekali, ia menghampiri Vina di lapangan hanya untuk sekadar bertanya apakah ia baik-baik saja. Vina awalnya canggung, takut membuat kesalahan. Tapi Ahmed selalu sopan, dan senyum kecilnya membuat Vina merasa aman. Suatu hari, saat jam istirahat siang, Ahmed menghampiri Vina dan menawarkan botol air dingin. Kamu pekerja keras, Vina. Aku menghargainya. Ucapannya singkat, tapi hati Vina berdebar tak karuan. Ia tidak tahu harus menjawab apa, hanya mengangguk dan tersenyum gugup. Sejak saat itu, perbincangan mereka jadi lebih sering. Kadang hanya soal pekerjaan, kadang tentang cuaca, dan perlahan-lahan menjadi lebih personal. Tentang kampung halaman, keluarga, dan mimpi yang belum tercapai. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka tumbuh diam-diam seperti akar yang merambat dalam tanah. Vina mulai menanti saat-saat di mana Ahmed datang menghampiri. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa hangat ketika pria itu berbicara. Tapi ia juga takut. Ia tahu, dirinya hanya pekerja biasa, bukan siapa-siapa. Tapi semakin lama, semakin sulit membohongi perasaannya. Dan di tengah gurun yang panas dan sunyi itu, benih cinta mulai tumbuh. Meski Vina belum tahu kemana arah semuanya akan berakhir. Malam itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Setelah seharian bekerja, Vina sedang duduk di depan mes, menatap langit Arab yang kosong tanpa awan. Hatinya penuh tanya. Hubungannya dengan Ahmed semakin dekat. Sang pengawas yang dulu tampak dingin, kini menjadi sosok yang selalu hadir, menghibur, menenangkan, bahkan melindunginya dari pekerja kasar yang pernah mencoba menggoda. Tapi Vina juga sadar, ini bukan hubungan biasa. Ia hanya seorang buruh asing, dan Ahmed, pria Arab dengan posisi, nama, dan kehormatan. Beberapa hari kemudian, Ahmed menghampirinya saat sore menjelang maghrib. Dengan suara lembut, ia mengundang Vina untuk makan malam di rumahnya. Vina terkejut, ragu, tapi ia tahu hatinya tak bisa menolak. Ia mengangguk pelan, dan malam itu, ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, blus panjang warna biru laut dan kerudung yang baru dibelinya dengan gaji pertama. Saat sampai di rumah Ahmed, ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Rumah itu hangat, harum dengan aroma rempah, dan ada musik pelan yang menenangkan. Mereka duduk berdua di meja makan. Makanan khas timur tengah terhidang rapi. Nasi mandi, daging kambing, dan roti hangat. Tapi bukan makanannya yang membuat jantung Vina berdebar, melainkan cara Ahmed menatapnya. Setelah beberapa saat, pria itu menatap mata Vina dan berkata pelan, "Aku jatuh cinta padamu, Vina, bukan karena wajahmu,
Tapi karena keteguhanmu, kau berbeda dari siapapun yang pernah ku kenal. Vina terpaku. Hatinya bergemuruh antara ingin percaya dan takut berharap. Air mata Vina jatuh perlahan tanpa ia sadari. Ia tak pernah dibisikkan kata cinta sedalam itu. Ia tak pernah menyangka, di negeri asing yang tandus, ada seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar pekerja biasa. Aku hanya gadis desa, Ahmed. Aku tak punya apa-apa, bisiknya. Tapi Ahmed menggenggam tangannya dengan hangat dan berkata, "Yang kamu punya sudah cukup. Kamu punya hati yang tulus. Dan aku ingin menjaganya." Malam itu, tanpa banyak kata lagi, keduanya saling mendekat. Batas-batas pun menghilang, dan mereka terlarut dalam keintiman yang hanya bisa dipahami oleh dua jiwa yang benar-benar jatuh cinta. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Vina dan Ahmed menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Ia sering diantar pulang, kadang diberi buah tangan, kadang hanya ditatap dengan senyum hangat yang membuat hati Vina bergetar. Di antara para pekerja, desas-desus mulai terdengar, tapi tak ada yang berani menuduh apapun. Ahmed tetap profesional di lapangan, dan Vina tetap bekerja keras. Tapi saat malam tiba dan keduanya bisa bertemu dalam sunyi, dunia seolah hanya milik mereka berdua. Lalu datang hari yang mengubah segalanya. Vina merasa tubuhnya lemas, sering mual, dan cepat lelah. Ia berpikir hanya kelelahan biasa. Tapi ketika ia memeriksakan diri diam-diam ke klinik kecil di area pekerja, dokter wanita itu tersenyum dan berkata pelan, "Selamat, kamu hamil." Dunia Vina seketika terdiam. Tangan gemetar, keringat dingin membasahi punggung. Dalam benaknya, hanya ada satu nama, Ahmed. Dan di antara rasa takut dan harapan, Vina tahu hidupnya akan berubah. Sekali lagi, dengan cara yang tidak pernah ia duga. Setelah pulang dari klinik, Vina mengurung diri di kamar. Tangannya terus memegangi perut, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa kehidupan benar-benar tumbuh di dalam sana. Malam terasa sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Air matanya jatuh tanpa suara, karena ia sadar, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang masa depan, tentang anak yang kini berdenyut dalam tubuhnya, dan tentang pria yang telah mengubah segalanya. Keesokan harinya, dengan langkah gemetar, Vina menemui Ahmed di ruang kerjanya. Ia menatap pria itu dengan mata yang berkaca-kaca, lalu mengucapkan kata yang selama ini ia tahan, "Aku hamil." Sejenak, ruangan hening. Ahmed terdiam, menatap Vina lama, dan kemudian berdiri. Vina mengira ia akan marah atau bahkan menyuruhnya pulang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ahmed mendekat, meraih tangan Vina, dan memeluknya perlahan. "Itu kabar terindah yang pernah aku dengar," bisiknya dengan suara bergetar. Beberapa hari kemudian, Ahmed mengajukan cuti kerja. Ia membawa Vina ke rumah orang tuanya untuk mengenalkan wanita yang ia cintai. Meski sempat terjadi penolakan dari keluarganya karena Vina bukan wanita Arab, Ahmed bersikeras. Ia berdiri teguh di depan keluarganya, mengatakan bahwa Vina bukan hanya wanita yang ia cintai, tapi juga calon ibu dari anaknya. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan air mata, orang tua Ahmed luluh. Mereka menerima Vina dengan hangat, bahkan mulai memanggilnya anak. Tak lama setelah itu, pernikahan sederhana digelar. Vina mengenakan gaun putih polos dengan hiasan kerudung renda yang indah. Matanya basah saat menatap Ahmed, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Tak pernah terbayang olehnya, gadis desa dari Madura bisa menikah dengan pria asing di negeri pasir ini. Di hari yang sama, ia menelpon ayah dan ibunya di kampung. Suaranya tersendat saat berkata, "Bu, Pak, Vina sekarang istri orang. Kalian tak perlu khawatir lagi. Aku bahagia." Terdengar tangis haru dari seberang telepon. Bulan demi bulan berlalu. Perut Vina makin membesar, dan Ahmed makin siaga merawatnya. Mereka pindah ke rumah baru,
lebih nyaman, lebih tenang. Setiap pagi, Vina duduk di balkon sambil meminum susu hangat, dan di malam hari, Ahmed akan memeluknya erat sebelum tidur. Mereka berbicara tentang nama anak, sekolah, bahkan ingin sesekali pulang ke Madura untuk mempertemukan Vina dengan keluarga Ahmed. Dunia yang dulu terasa kejam, kini terasa lembut. Dan Vina tak pernah lupa bersyukur setiap hari atas semua yang telah terjadi. Dari seorang gadis desa yang hidup dalam kemiskinan, kini ia menjadi istri yang dicintai dan calon ibu yang bahagia. Hidup memang penuh kejutan. Takdir bisa berputar kapan saja. Dari luka menjadi cahaya. Vina pernah merasa dirinya kecil dan tidak berarti. Tapi kini, ia tahu bahwa setiap air mata dan perjuangannya dahulu tidak pernah sia-sia. Di negeri jauh yang asing dan panas ini, ia menemukan cinta, harapan, dan sebuah rumah baru yang tumbuh bukan dari bangunan, tapi dari hati yang tulus mencintai.